Shalom Aleihim, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Saudara dalam keadaan yang luar biasa, karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Sore hari ini saya ada di The Chapel Tropical View, tempat santai, tempat di mana kita boleh beristirahat dengan alam yang sangat indah. Ada kolam renangnya, ada taman-taman yang indah, saudara-saudara. Kalau saudara kapan punya waktu luang, saudara bisa mampir ke tempat ini, saudara. Puji Tuhan. Sore hari yang indah ini kita akan membahas mengenai satu tema begitu besar kasih Allah, saudara. Tentu dengan ayat yang tidak asing bagi kita bersama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saudara di sana, kalau saudara ada Alkitab, saudara bisa buka dan membaca bersama-sama dengan saya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu ayat ini tidak asing bagi kita semua, terutama umat Kristiani, denominasi apapun Anda. Ayat ini menjadi satu ayat hafalan sejak masih sekolah minggu, masih kecil. Ayat ini menjadi ayat emas, menjadi ayat andalan kita, saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudara. Dan saya percaya saudara sudah sangat hafal dengan ayat ini, tidak asing lagi. Sering sekali dibaca, didengar dimanapun, di gereja, di evangelisasi, di pertemuan-pertemuan ibadah dimanapun, saudara. Ya. Namun sore hari ini mari kita gali sedikit lebih dalam, saudara. Di sana ditulis karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini menjadi satu sebab. Karena apa? Ya, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa Tuhan Yesus harus datang ke dunia dan kemudian Dia mengajarkan kita firman Tuhan, Dia mengajarkan kita pola hidup yang benar, Dia mengajarkan kita kesederhanaan hidup, kemudian Dia mempersembahkan tubuhnya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita boleh menuju kepada keselamatan yang kekal, saudara. Karena apa? Bukan karena kuat dan gagah kita, semata-mata bukan karena kita jago, semata-mata bukan karena kita ini di dalam KTP tertulis kita Kristen, bukan karena kita ini orang hebat, bukan karena kita punya banyak harta benda, kita banyak memberi dalam pelayanan. Bukan itu saja, saudara. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, karena kasih-Nya yang tiada terbendung, yang meluap-luap di hati Allah akan kita umat-umat ciptaannya. Dia mengasihi kita karena Dia menjadikan saudara dan saya dari tangannya sendiri, saudara. Ya, Dia tidak suruh orang lain untuk menciptakan saudara, tapi Dia sendiri yang menjadikan saudara dan saya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 ayat dan 27 kita bisa baca bersama di sana. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Di sana terlibat Bapa, Anak, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kesatuan keilahian Allah kita yang esa, Allah kita yang satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan manusia itu, saudara, ya. Semuanya memang Allah terlibat. Semua yang lain selain kita, Allah berfirman saja. Tetapi kita, Dia menjadikan dengan tangannya sendiri, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan
diciptakannya mereka. Dikatakan di sini menurut gambar Allah. Kenapa dia sangat mengasihi kita? Karena kitalah yang dia create, dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Firman Tuhan berkata dari debu tanah, dia menciptakan kita, dia bentuk dengan tangannya sendiri, menjadi dengan suatu harapan yang sangat besar. Allah ingin kita manusia serupa dan segambar dengan dia. Citra dia, image dia, ya, dia mau kita juga memiliki image yang sama seperti dia, saudara. Ya, dia tidak berkata begitu pada saat dia menciptakan binatang-binatang melata dan lain-lain, unsur-unsur alam ini dia ciptakan. Dia tidak berkata, mari kita ciptakan serupa dan segambar. Tapi manakala Allah menciptakan manusia, dia ingin bahwa manusia ciptaannya ini serupa dan segambar dengan dia. Itu sebabnya sudah menjadi satu alasan bahwa dia sangat mengasihi. Kasih ini tidak bisa terbalaskan dengan cara apapun. Begitu besar sehingga sulit kita bayangkan sebesar apa kasih Allah itu. Sehingga dia sendiri harus turun dalam rupa manusia, mengambil rupa seorang manusia, mengosongkan dirinya, kenosis, mengambil rupa seorang manusia bahkan yang paling hina, saudara. Ya? Mungkin tidak ada manusia yang lahir di palungan, saudara, dibungkus dengan lampin. Saya belum pernah lihat ada manusia yang dilahirkan ditaruh di palungan dan dibungkus dengan lampin dan ditemani oleh para gembala, dan juga ada domba-domba di sana di sekitar dia, saudara. Saya belum pernah lihat ada manusia lahir dalam keadaan sehina itu. Tetapi itulah Allah mau merendahkan diri serendah-rendahnya, mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia, supaya dia boleh berinteraksi dengan manusia, supaya dia boleh memberikan contoh-contoh teladan yang secara faktual bisa jelas terlihat bahwa dia memberikan contoh yang nyata cara hidup. Bahwa seorang manusia bisa hidup benar tanpa dosa. Tuhan sudah memberikan kita contoh. Karena begitu besar, sulit kita gambarkan kasihnya seperti apa. Orang Allah di sorga dengan tahta yang sangat mulia mau turun ke dunia, mengambil rupa yang sangat rendah. Haleluya. Dikatakan di sana serigala punya liangnya, tetapi seorang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Dia tidak punya rumah, ya. Dia tidak berganti-ganti pakaian, saudara. Dia tidak makan enak, dia tidak hidup glamor dengan sederhana, tetapi yang menjadi fokus dia untuk menyelamatkan manusia. Programnya itu, dia mengajar ke sana ke sini setiap hari jalan kaki tanpa capek, tanpa lelah, untuk mengajarkan kita, untuk memberikan contoh pola hidup yang benar. Dan yang paling hebat, yang paling puncak, dan paling tinggi dari semuanya itu, dia rela untuk mengorbankan dirinya di kayu salib, dengan tersalib menggantikan kita. Karena kita yang berdosa, dia gantikan, supaya kita boleh lolos, kita boleh diselamatkan, kita tidak perlu dihukum karena dosa kita. Tuhan sudah mengambil alih hukuman itu. Ya, kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Karena dia mengambil alih hukumanmu. Itu engkau yang harus disalib, saya yang harus disalib. Tapi dia mengambil alih semuanya itu, supaya kita tidak perlu lagi menerima hukuman karena dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dia mengambil alih maut itu, supaya maut tidak lagi berkuasa atas kita. Dia sudah mengambil alih sepenuhnya, sehingga kita tidak akan lagi mengalami maut. Kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan dia. Itulah kasih yang luar biasa besar, yang tidak terbayangkan, yang tidak bisa terpikirkan, yang tidak bisa kita gambarkan seperti apa. Ada lagu yang berkata, dengan apa akan kubalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kita bisa membalas kasih Tuhan? Dengan apa, saudara? Dengan kita datang kepada dia, dengan kita menjadi setia, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang setia, yang mau sungguh-sungguh mengikuti teladan hidupnya,
dengan mau sungguh-sungguh mengikuti perintah-perintahnya. Apa yang sudah ditulis itu adalah surat cinta Allah. Yang paling indah adalah firman Tuhan. Itu adalah manual hidup saya dan saudara. Kalau saudara dan saya ingin hidup kekal bersama-sama dengan Yesus, ikutilah manual yang Dia sudah tinggalkan kepada kita. Surat cintanya yang terindah Dia tinggalkan, yaitu firman Allah, supaya kita mengikuti itu. Dan dipastikan kalau saudara hidup berdasarkan aturan firman yang Dia sudah sampaikan kepada kita, baik secara lisan kepada orang-orang khusus di masa hidupnya Yesus Kristus, baik secara tulisan yang Dia sudah tulis kepada hamba-hamba Tuhan, untuk supaya kita boleh membaca di sana. Apa yang kita harus pelajari, kita harus bisa pelajari dari sana. Saudara, kasih seperti apa? Itu yang dinamakan kasih agape, yang teramat besar, kasih yang tidak memiliki syarat. Saudara, Dia sudah mati pada saat kita masih berdosa. Pada saat kita masih melakukan pelanggaran, Dia sudah mati bagi kita. Keselamatan sudah disediakan bagi kita. Apabila kita mau bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Kristus, dibaptis, kita pasti diselamatkan oleh kasih yang Tuhan yang luar biasa. Kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, saudara, ya. Tidak menuntut syarat. Harus seperti apa? Apakah Anda harus orang kaya? Apakah Anda harus orang terkenal? Apakah Anda seorang artis? Apakah Anda harus seorang yang hebat, yang punya nama dikenal di mana-mana, saudara bisa selamat? Tidak perlu. Saudara, orang yang paling sederhana pun, saudara pun tidak punya rumah tinggal pun, tidak punya pekerjaan pun, saudara tidak punya keluarga, tidak punya apapun, keselamatan bisa menjadi milik saudara. Karena Tuhan tidak memikirkan hal-hal jasmani. Kalau saudara mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, keselamatan tersedia bagi kita. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar, kasih agape, ya. Bukan seperti kasih yang lain, eros, kasih yang menuntut balas, ya. Kasih yang menuntut timbal balik. Ya, kalau dia mau lakukan seperti saya seperti ini, maka saya mau melakukan dia. Kalau dia mencintai saya mau mencintai dia. Kalau dia mengasihi saya mau mengasihi dia. Kalau dia memberikan kepada saya juga mau memberikan kepada dia. Itu kasih yang menuntut balas seperti eros. Tetapi kasih Allah itu kasih agape, sifatnya memberi dan menyediakan, bahkan memberi dan menyediakan pada saat kita tidak punya cukup syarat untuk bisa menerimanya, saudara. Puji Tuhan. Ya, karena begitu kasih Allah akan dunia itu begitu besar. Bukan karena hebat dan kuat kita, tapi Dia mau datang kepada kita, saudara. Bukan, Dia tidak peduli siapa engkau. Engkau orang yang berlimpah harta, engkau orang yang berkekurangan, engkau orang yang sederhana, bahkan mungkin tidak punya apa-apa, Allah tidak peduli. Apakah engkau mau sungguh-sungguh datang kepada Dia dan mencari Dia? Itulah yang Allah pikirkan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh mencari Dia, tidak peduli dengan apa keadaanmu. Apakah engkau miskin, susah, sederhana, orang yang kaya pun, kalau saudara mau benar-benar datang kepada Tuhan, kasih Allah itu sudah tersedia bagi sebuah umat manusia. Siapapun, ras apapun, agama apapun. Kalau saudara mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mau ikuti contoh-contoh teladan yang sudah ditulis dalam firman, saudara mau ikuti itu. Agama apapun, suku bangsa apapun, warna kulit apapun, tingkat ekonomi apapun, sosial apapun, engkau punya jabatan, tidak punya jabatan, engkau rakyat jelata, engkau pejabat, siapapun saudara. Kalau engkau mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengikuti aturan, yaitu apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan, aturan-aturan hidup, dan saudara akan dipelihara oleh Tuhan selama saudara hidup di dunia ini. Kita menyelesaikan apa yang kita kerjakan di dunia ini, kita sudah selesai, kita finish, kita akan mendapatkan sorga yang begitu indah, menjadi tempat tinggal kita bersama-sama dengan Tuhan kita di sorga. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Dia begitu besar mengasihi saudara. Asalkan saudara mau datang bersungguh-sungguh, mengakui segala dosa kesalahan, bertobat, artinya meninggalkan semua, berbalik arah 180 derajat, tinggalkan semua kehidupan yang lama, segala tabiat-tabiat buruk duniawi, tinggalkan, lepaskan, buang semuanya itu saudara,
Dan saudara datang menghampiri Tuhan, merendahkan diri di bawah kakinya, mengaku semua kesalahanmu, bertobat sungguh-sungguh, mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti contoh dan teladan yang sudah ada tertulis dalam Alkitab, maka keselamatan begitu luar biasa Tuhan sediakan bagimu. Bukan saja keselamatan nanti, tetapi hidupmu sekarang ada di dalam pemeliharaan Tuhan, karena Allah yang luar biasa itu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang mengasihi saudara dan saya, dan begitu besar kasih Allah itu tidak terbendung. Dia menantikan saudara dan saya. Dia menantikan kesungguhan kita untuk benar-benar mengiringi Dia, mengikuti Dia sampai nafas habis di dalam hidung kita, saudara. Puji Tuhan. Demikian kiranya firman Tuhan di sore hari yang indah ini, di alam yang sangat indah, udara yang sangat segar, di The Chapel Tropical View Talawaan. Puji Tuhan, kiranya kita bisa kembali bertemu di kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Allahim Tuhan.